Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazla Mumtazmi, mahasiswi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Yahkuala. Beras merupakan salah satu komoditi pangan yang memiliki peran strategis baik dari sisi produsen maupun konsumen. Beras adalah salah satu produk makanan pokok paling penting di dunia. Pernyataan ini terutama berlaku di benua Asia, tempat beras menjadi makanan pokok untuk mayoritas penduduk. Industri penggilingan padi merupakan salah satu subsistem agribisnis yang berperan penting mengolah gabah sebagai input menjadi beras dan side product lainnya. Pak Fandi Cendana atau biasa disapa dengan Pak Fandi berusia 40 tahun, merupakan pengusaha beras yang memiliki kilang padi, tepatnya di Kota Medan, Jalan Bunga Sakura, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan. Dari awal mulanya dari orang tua. Ini usaha orang tua. Berarti Bapak melanjutkan usaha ini ya, Pak? Iya. Penggilingan padi Pak Fandi merupakan industri yang bergerak dalam pengolahan padi menjadi beras. Kilang padi ini telah berjalan selama 30 tahun. Pak Fandi tidak merintis usaha ini dari nol, melainkan beliau meneruskan usaha orang tuanya. Sudah 10 tahun ia menjalankan bisnis ini sendiri. Sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, Pak Fandi sering ikut orang tuanya ke sawah dan ke kilang padi. Hal ini membuatnya terbiasa dan memiliki pengalaman bagaimana mengolah usaha kilang padi ini, sehingga beliau mau meneruskan usaha kilang padi milik orang tuanya. Menurut beliau, menjadi pengusaha beras ini cukup enak, dikarenakan usaha beras ini tidak memiliki tingkat kerugian yang tinggi. Terkecuali saat pemerintah membagikan beras-beras gratis, pada saat itu kita mengalami kerugian karena beras kita tidak laku terjual. Selain itu, menurut Pak Fandi dalam merintis usaha, kegagalan itu pasti ada. Namun kita harus tetap semangat dalam menjalankannya dan kita harus siap menghadapi tantangan-tantangan ke depannya. Untuk menghasilkan beras yang berkualitas, harus menggunakan bahan baku gabah yang berkualitas pula. Gabah harus diketahui varietasnya, asal gabah, kapan dipanen, kadar air gabah, dan langsung dikeringkan sampai kadar air 14%. Di sini Pak Fandi membeli hasil panen padi dari petani-petani di daerah Deli Serdang. Untuk proses pengeringan gabah, beliau masih menggunakan pengeringan alami dengan memanfaatkan sinar matahari langsung. Proses pengeringan ini dapat berlangsung selama 1 hari jika cuaca panas terik, dengan kadar air sampai 14%. Namun jika cuaca hujan, proses pengeringan ini bisa memakan waktu 3-4 hari. Setelah melalui proses pengeringan, gabah-gabah tersebut dimasukkan ke alat penggilingan. Alat penggilingan yang digunakan Pak Fandi masih alat lama dan belum modern. Pada proses penggilingan ini, gabah akan dipisahkan dengan kulitnya sehingga menghasilkan beras giling. Pada proses penggilingan padi ini terdapat 2 tahap, yaitu pengupasan kulit gabah menjadi beras pecah kulit atau BPK dan penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh di mana bagian kulit aleuron dihilangkan. Proses penggilingan ini dapat berlangsung selama 1 hari dengan kapasitas giling yaitu 5-6 ton. Untuk beras yang dijual di kilang padi Pak Fandi adalah beras medium. Jenis beras yang ia jual adalah beras IR64. Omset yang dihasilkan kilang padi ini berkisar ratusan juta tiap tahunnya. Untuk periode Januari hingga sekarang, tidak ada mengalami penurunan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Menurut beliau, penjualan beras ini tetap stabil di kondisi apapun karena beras merupakan makanan pokok. Untuk saat ini, Pak Fandi belum memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas berasnya dari medium menjadi premium. Karena menurutnya, untuk meningkatkan kualitas beras harus memiliki alat dan mesin yang canggih. Karena alat dan mesin berpengaruh terhadap kualitas beras, seperti alat pengeringan, alat penggilingan, mesin destoner, shining mesin. Tentunya, hal ini akan meningkatkan bentuk fisik beras dan juga mutu beras. Pak Fandi berencana untuk membuka grosir beras karena beliau ingin menjadi distributor beras. Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan mendatang yang akan jadi
fokusnya sekarang kan pertanian. Berarti nanti usahanya di mana? Oke, Bapak sama Ya tingkatkan terus lah. Karena kalau pertanian ini mungkin ya untuk kedepannya ya pasti harus ditingkatkan terus dengan sesuai dengan populasi dunia ya kan. Sementara sekarang lahan kan udah bertambah sempit. Dan bagaimana kita bisa suatu dalam tangan? Solusi untuk lahan pertanian yang semakin sempit adalah harus ada bibit unggul dan teknologi tepat guna untuk pertanian, sehingga sekalipun lahan berkurang, hasil panen tetap melimpah. Kedepannya harus dilakukan inovasi dan kreativitas bagaimana caranya bisa mendapatkan dan memperoleh bibit unggul, sekaligus menemukan teknologi tepat guna yang canggih untuk pertanian.